Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mengulas tuntas alur cerita sebuah film yang sangat dramatis cuy. Film yang berjudul Replikasi ini dirilis pada tahun 2018 dan perdana tayang di bioskop pada tahun 2019 cuy. Jadi daripada kalian penasaran, kita langsung gaskan aja, oke? Adegan pembuka film ini menceritakan kisah William Foster, seorang ilmuwan dan ahli saraf yang bekerja di perusahaan biomedis bernama Bionic Company. Dalam menangani pekerjaannya, William bekerja sama dengan rekannya yaitu Ed, seorang ilmuwan yang ahli di bidang cloning cuy. Dan saat itu mereka tengah terlibat dalam sebuah proyek bereksperimen untuk mentransfer data kesadaran dari otak seorang prajurit yang sudah tewas ke sebuah unit robot yang disebut Subjek 345 cuy. Percobaan sebelumnya berkali-kali mengalami kegagalan dan ini adalah percobaan terakhir. Walaupun Subjek 345 mampu bicara, namun dia merusak bagian tubuhnya sendiri cuy. Begitu melihat dirinya adalah sebuah robot. Atas kegagalannya, kemudian Jones, atasannya, memperingatkan William dan mengancam akan menutup proyek itu karena tidak sedikit dana yang terbuang sia-sia untuk proyek tersebut cuy. Pada suatu hari, William harus menepati janjinya untuk berlibur bersama keluarganya. Dia pun cepat-cepat pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, William dan Mona istrinya menyuruh anak-anak mereka yaitu Ju, Sophie, dan Matt untuk segera berkemas-kemas. Singkat cerita cuy, dalam perjalanan cuaca kurang begitu baik. Hujan yang deras disertai angin kencang mematahkan dahan sebuah pohon dan jatuh tepat di depan mereka dan menusuk Mona hingga tewas. Seketika semua menjadi panik, lalu mobil terpleset dan masuk ke dalam sungai cuy. Istri dan anak-anaknya meninggal saat itu juga. William pun sedih sekali dan sangat terpukul saat itu cuy. Lalu William yang frustasi memanggil Ed dan meminta membawakannya peralatan yang dia perlukan. Lalu dia mengambil rekaman kesadaran keluarganya. Malam itu juga William membawa mayat istri dan ketiga anaknya ke kantor Bionic. Dia berniat menghidupkan kembali keluarganya menggunakan teknologi cloning milik Bionic. Dia pun meminta Ed untuk mengkloning tubuh istri dan ketiga anaknya. Dan dia sendiri nantinya akan mentransfer rekaman kesadaran keluarganya ke cloning mereka. William juga meminta Ed untuk merahasiakan dan membuang mayat keempat keluarganya. Untuk menjalankan proses cloning tersebut, William dan Ed diam-diam meminjam properti milik perusahaan. Namun masalah muncul saat Ed hanya mampu menyediakan 3 wadah cloningan saja. Sementara William butuh 4 wadah untuk mengkloning semua anggota keluarganya. Ed berkata sangat sulit untuk mendapatkan wadah-wadah tersebut karena harga masing-masing wadah itu senilai 1,7 juta dolar saat itu cuy. Dengan berat hati akhirnya William memutuskan untuk memilih salah satu nama dari keempat keluarganya dan harus mengorbankan putri kecilnya yaitu Ju. William lalu menghapus Ju dari ingatan anggota keluarganya. Ed meminta waktu selama 17 hari kepada William untuk menyelesaikan proses cloningnya. "17 hari pun berlalu. Proses cloning istri dan anak William pun berjalan dengan sukses. Hasil cloningnya sempurna menyerupai bentuk aslinya. Mereka sangat gembira apalagi ketika sang istri merespon sentuhannya. William yakin bahwa sentuhan ini bisa menjadi kunci keberhasilan dari proyek Subjek 345 sebelumnya.
William begitu bahagia karena dia bisa menghidupkan kembali keluarganya, bisa berkumpul kembali seperti sedia kalanya. Namun pada suatu malam tiba-tiba Sophie berteriak memanggil ibu dan ayahnya. Dia terbangun karena bermimpi mengalami kecelakaan yang menewaskan ibunya. William pun kembali harus menulis ulang jalur dan asosiasinya pada pikiran Sophie untuk menghilangkan ingatannya pada kecelakaan itu. Namun hal itu diketahui Mona dan mempersoalkannya. William terpaksa jujur mengatakan yang sebenarnya terjadi pada keluarga mereka. Mona merasa sedih saat tahu dia dan ketiga anak-anaknya telah meninggal. Sementara itu, Jones terus mendesak Ed dan William menyelesaikan proyek Subjek 345. Lagi-lagi mengancam akan menutup pekerjaan mereka jika Subjek 345 tidak bisa difungsikan lagi. Untuk menangani hal itu, William kemudian mengambil rekaman data kesadarannya sendiri. Untuk mengelabui Jones, dia akan mentransfer kesadarannya ke Subjek 345 agar Subjek 345 bisa berfungsi dengan baik. Dia yakin dengan hal itu karena dialah nanti yang akan menjadi kendalinya. Namun sayangnya Jones mengetahui kalau William dan Ed telah mencuri peralatan bionis seharga jutaan dolar untuk menghidupkan keluarga William. Dan Jones mengklaim tubuh kloningan keluarga William sebagai properti dan hasil temuan perusahaan. William pun teracam akan kembali kehilangan keluarganya. Suatu malam Jones kemudian menemui William. Jones menginginkan hasil cloning keluarga William dan meminta algoritma yang membentuk semua itu. Namun William mengetahui tujuan Jones untuk memilikinya. Dia pun menolak keras keinginan Jones dan kemudian membawa kabur keluarganya meninggalkan tempat itu. Karena dalam tubuh istri dan anak-anaknya tertanam alat pelacak dari tabung-tabung wadah kloningan itu, kemanapun dia pergi selalu dapat dikejar oleh anak buah Jones. Akhirnya Mona memutuskan untuk mencopot pelacak itu di klinik tempat ia bekerja. Lalu mereka meneruskan perjalanannya menuju dermaga tempat disimpannya kapal Ed. Jones yang merasa sudah kehilangan jejak segera meminta bantuan Ed. Akhirnya istri dan anak-anak William berhasil ditangkap. Ketika itu William tengah memeriksa kapal Ed. Kemudian Jones menyandra keluarga William di kantor Bioni. Mau tak mau, William pun harus datang untuk menyelamatkan keluarganya. Saat itu Jones merasa sudah tidak membutuhkan Ed lagi, lalu menembaknya hingga tewas. Menyaksikan hal itu, William merasa kaget. William pun berjanji akan menyerahkan algoritmanya asal Jones melepaskan keluarganya. Namun tanpa sepengetahuan Jones, William justru mentransfer kesadarannya ke Subjek 345. Subjek 345 yang sudah dikendalikan William kemudian bangkit, berontak, dan melepaskan diri. Lalu dengan segera menyelamatkan keluarga William. Akhirnya William dan keluarganya selamat lalu meninggalkan tempat itu. 17 hari kemudian William berhasil menghidupkan Ju, dan alur cerita film ini pun berakhir dengan kebahagiaan keluarga William. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.